Salam sehat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lister Butar-Butar, Tiara Simamora, Neng Bunga Budiarti, Teresia Lilis akan menjelaskan tentang audit sistem informasi absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan COVID 5.0. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama latar belakangnya, kedua sistem yang dibahas dalam penelitian, yang ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang. Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses teknologi di berbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Untuk itu diperlukan evaluasi atas penggunaan sistem informasi yang dimiliki Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberikan kemudahan bagi instansi. Selama ini, implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, agar sistem absensi yang ada pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan menjadi jauh lebih baik. Rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Audit sistem informasi adalah proses untuk mengumpulkan, menilai, dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, menetapkan sasaran organisasi agar dapat tercapai secara efektif, dan memaksimalkan pengguna sumber daya dengan efisien. Maka dari itu, peneliti menggunakan COVID-5 sebagai kerangka kerja yang diperlukan dalam mengaudit sistem informasinya. COVID-5 adalah suatu kerangka kerja yang umum dan dapat digunakan untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial, perusahaan non-profit, atau sektor publik. COVID-5 didasarkan pada 5 prinsip utama untuk manajemen dan tata kelola TI perusahaan. Yang pertama, meeting stakeholder needs. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Ketiga, applying a single integrated framework. Keempat, enabling a holistic approach. Kelima, separating governance from management. Kerangka COVID-5, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu meeting stakeholder needs. Terdapat usaha dari perusahaan atau instansi untuk menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan menjaga keseimbangan antara relasi manfaat, optimalisasi risiko, dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, conferring the enterprise end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasi tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang digunakan COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan lancar. Prinsip kedua ini dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses, baik layanan TI internasional, maupun eksternal. Yang ketiga itu applying a single integrated framework. Terdapat banyak standar yang berkaitan dengan IT. Masing-masing memberikan panduan pada subset dari kegiatan IT. COVID-5 sejalan dengan standar lain yang relevan dan kerangka pada tingkat tinggi. Dengan demikian, COVID-5 dapat menjadi kerangka menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen perusahaan. Yang keempat, enabling a holistic approach. Tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan holistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berintegrasi. Yang kelima yaitu
Separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan berbeda pula. Oke, selanjutnya kita akan membahas domain COVID-5. Domain pada COVID-5 terdiri atas A. Evaluate, Direct, and Monitor, yaitu proses pengelolaan yang berhubungan dengan pengelolaan sasaran, stakeholder, nilai pengiriman, optimisasi risiko dan sumber daya, termasuk praktek dan aktivitas yang ditujukan dan pengevaluasian pilihan strategi, memberikan pengarahan IT dan pemonitoran outcome. B. Alike Plan and Organizing, yaitu memberikan arahan pada solusi delivery atau BAD dan Service Delivery and Support atau DSS. Domain ini mencakup strategi dan taktik serta berfokus pada pengidentifikasian cara terbaik pengkontribusian IT untuk pencapaian dari sasaran bisnis. Realisasi dari visi strategi harus direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk perspektif yang berbeda. Pengorganisasian yang benar dan infrastruktur teknologi harus ditempatkan di tempat yang benar. C. Build, Acquire, and Implement, yaitu memberikan solusi untuk menjadikannya pelayan. Untuk merealisasi strategi IT, solusi IT harus diidentifikasikan, dikembangkan, atau didapatkan, begitupun diimplementasikan dan diintegrasikan pada proses bisnis. Perubahan dan maintenance dari sistem yang ada juga di lingkup domain ini untuk memastikan solusi sesuai dengan tujuan bisnis. Yang D. Deliver, Service, and Support. Domain ini berfokus dengan aktual delivery and support of required service yang termaksud service deliver, pengelolaan atas keamanan dan kontinuitas layanan bantuan untuk user, dan manajemen atas data dan fasilitas operasional. Yang E. Monitor, Evaluate, and Access. Memonitor semua proses untuk memastikan pengarahan yang diberikan ditaati. Semua proses IT harus diperiksa secara regular setiap waktu untuk memastikan kebutuhan kualitas dan ketaatan dengan kebutuhan pengendalian. Domain mengajukan manajemen kinerja, monitor dan internal control, ketaatan dan tata kelola yang reguler. Selanjutnya, capability level. Pada COVID 5.6 terdapat 6 level tingkat keamanan, antara lain. Yang pertama, nilai null incompliance proses, yaitu pada level ini mengidentifikasikan bahwa proses tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nilai yang kedua yaitu nilai perform proses, yaitu proses telah diimplementasikan dan mencapai tujuan yang direncanakan. Nilai yang ketiga yaitu nilai manage proses. Pada level ini proses telah dijelaskan sebelumnya, sekarang diimplementasikan dan dikelola dengan perencanaan, pemonitoran, dan penyesuaian terhadap produk kerjanya, adanya pengendalian dan pemeliharaan. Yang keempat, nilai establish proses. Level ini mengidentifikasikan bahwa proses manajemen yang telah dideskripsikan sekarang telah diimplementasikan menggunakan proses yang telah diidentifikasikan mampu mencapai hasil proses yang diinginkan. Yang kelima, ada nilai predictable proses. Level ini menunjukkan bahwa proses yang telah diterapkan sebelumnya sekarang beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya. Yang keenam, ada nilai 5, optimizing proses. Pada level ini proses yang dijelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian diawali dengan melakukan analisis dan identifikasi suatu masalah yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Pada tahapan kedua, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang pertama, observasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data, yaitu dengan cara melakukan pengamatan
pada proses pengambilan data absensi karyawan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisis alur sistem absensi yang berjalan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Setelah melakukan observasi, tahap selanjutnya yaitu wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan operator dan orang-orang yang terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi atau sistem informasi pada aplikasi Simpeg agar mendapatkan data yang berguna dalam penelitian yang dilakukan peneliti kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner berdasarkan pada framework COVID-5 dengan subdomain MEA. Tahap selanjutnya yaitu ada kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk menghitung level pada setiap pertanyaan dalam proses COVID-5. Selanjutnya yaitu proses audit yang dimana pada tahapan ini dilakukan proses pada sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5 dan subdomain MEA. Setelah melakukan proses audit, menghasilkan analisis hasil, yaitu pada tahapan terakhir, menganalisis hasil pengolahan dan kemudian ditentukan kapabilitas level dari masing-masing subdomain dengan framework COVID-5. Nah, dari proses audit menghasilkan sebuah analisis hasil atau proses yang dilakukan hasilnya itu berupa laporan mengenai bagaimana sistem informasi itu setelah diaudit mengenai nilainya, kelemahannya, kelebihannya, hal-hal yang perlu ditingkatkan atau perlu dipertahankan. Nah, setelah laporan itu dibuat atau diterbitkan, maka proses audit sistem informasi dinyatakan telah selesai. Mengenai laporan tersebut setelah diterbitkan akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan guna untuk mengevaluasi atau membenahi guna meningkatkan kualitas sistem informasi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut. Selanjutnya yaitu ada proses sistem informasi absensi. Proses berjalannya sistem informasi absensi Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan phase unlock, yaitu tahapan pertama di mana para pegawai mulai datang ke instansi. Tahapan kedua, di mana para pegawai mulai melakukan kegiatan absensi dengan menghadapkan wajah ke depan layar phase unlock dan pertahankan posisi tersebut sampai ada notifikasi. Tahapan ketiga, terdapat kondisi di mana bila wajah dari pegawai tersebut sedang dibaca oleh aplikasi phase unlock, apakah dapat terdeteksi atau tidak. Jika terdeteksi, maka pegawai tersebut berhasil terdata pada absensi tersebut. Sedangkan jika tidak, maka pegawai harus menghadapkan dan memposisikan wajah kembali ke depan layar phase unlock agar dapat terdeteksi. Tahapan keempat, setelah terdeteksi, maka data absensi pegawai tersebut langsung terinput ke personalia. Tahapan kelima yaitu setelah data absensi terinput ke personalia, data tersebut akan terinput ke dalam database aplikasi Simpeg dan selesai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lilis. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok 8 tentang audit sistem informasi absensi Kejaksaan Kota Bandung yang menggunakan Cobit 5. Hasil pembahasan pada Cobit 5 ini yaitu menggunakan jawaban dari responden berdasarkan framework Cobit 5 yang berisi tentang pernyataan berdasarkan domain monitor, evaluate, and assess atau MEA. Hasil pembahasan ini terdiri dari 3 domain. Domain pertama yaitu membangun kontrol internal efektif untuk IT membutuhkan proses pemantauan terdefinisi dengan baik yang meliputi pemantauan dan laporan kontrol. Kunci dari pembahasan untuk pemantauan ini yaitu untuk menjamin operasi efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada domain ini terdiri dari 5 pernyataan.
Domain yang kedua yaitu meningkatkan IT mengendalikan lingkungan dan kerangka kontrol untuk memenuhi tujuan organisasi. Pada proses ini terdapat 8 pernyataan. Domain yang ketiga yaitu proses ini berisi tentang pernyataan mengenai proses-proses berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan. Pada proses ini terdapat 4 pernyataan. Berdasarkan rekapitulasi dari responden, maka didapatkan nilai tertinggi rekapitulasi saat ini sebesar 2,30 pada rentang 1 sampai 4. Nilai tingkat kapabilitas tertinggi terdapat pada domain yang pertama yaitu 2,64, sedangkan yang terendah pada domain yang ketiga sebesar 1,85. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah ditetapkan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, secara keseluruhan berada pada level 2 yaitu manajer proses dengan nilai 2,4 dari skala 4. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan TI telah diketahui oleh instansi, akan tetapi instansi masih perlu melakukan pembenahan pada beberapa proses khususnya pada domain MEA. Saran yaitu meningkatkan program kontrol internal yang efektif untuk IT dan proses pemantauan yang terdefinisi dengan baik. Proses meliputi pemantauan dan pelaporan kontrol pengecualian, kumpulan penilaian dari internal dan pihak ketiga. Meningkatkan IT mengendalikan lingkungan dan kerangka kontrol untuk memenuhi tujuan organisasi. Menyesuaikan pernyataan yang ada sesuai kebutuhan mengenai proses-proses berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan ketetapan lainnya yang harus dipenuhi. Sekian dari kelompok 8 tentang audit sistem informasi absen Kejaksaan Kota Bandung yang menggunakan Cobit 5. Jika ada kesalahan kata, kesalahan data, atau cara penyampaiannya kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.